Halo, senang sekali bisa ketemu lagi untuk pembahasan mendalam kita hari ini. Nah, Anda sudah berbagi beberapa kutipan menarik dari buku How to Talk to Anyone, karya Leigh Londes. Kali ini, misi kita adalah menggali lebih dalam nih, gimana caranya biar kita lebih peka, lebih responsif dalam interaksi. Intinya, gimana sih caranya supaya kita nggak melewatkan satu detail pun saat berkomunikasi. Oke, mari kita bedah ini yuk. Betul sekali. Fokus kita kali ini memang mengasah kemampuan observasi dan juga responsivitas kita. Sumber ini isinya penuh dengan teknik-teknik konkret yang bisa bantu Anda menangkap isyarat halus yang seringkali terlewat oleh orang lain. Oke, salah satu yang langsung dibahas di buku ini kan kekuatan komunikasi nonverbal ya. Katanya bahkan sebelum kita ngomong sepatah kata pun, gerakan fisik kita itu udah cerita duluan. Ada teknik visualisasi yang cukup unik nih, namanya hang by your teeth. Coba bayangkan Anda kayak gigit tali kulit yang menggantung di pintu gitu, terus itu narik Anda jadi tegak kayak akrobat. Iya, kedengarannya agak gimana ya, dramatis mungkin. Tapi intinya postur. Postur yang tegak itu secara instan mengirim sinyal percaya diri dan juga kesan sukses gitu. Nggak cuma ke orang lain, tapi ke diri sendiri juga ya kayaknya. Betul. Itu jadi fondasi awal buat interaksi yang lebih baik. Dan ini nyambung ke poin penting berikutnya, yaitu kekuatan observasi. Sesuatu yang sering kita remehkan. Anda ingat cerita Clever Hands, kuda yang dulu terkenal seolah bisa berhitung itu? Oh iya, iya, pernah dengar yang ternyata nggak bisa matematika itu kan? Nah, persis. Dia bukan ahli matematika, tapi ternyata dia itu ahli banget membaca isyarat tak sadar yang super halus dari orang yang nanya ke dia. Ironisnya, kuda ini bisa nangkap detail yang justru sering terlewat sama kita manusia. Ini nunjukin betapa banyaknya informasi nonverbal di sekitar kita kalau kita benar-benar memperhatikan. Wah, menarik banget. Ini langsung nyambung ke konsep hand says horse sense atau jadi the watcher yang disebut di buku ya. Artinya, pas kita ngobrol, jangan cuma fokus sama apa yang mau kita omongin, tapi juga perhatiin gimana lawan bicara kita bereaksi. Tepat. Apa mereka kelihatan tertarik, atau malah bosen, atau mungkin bingung? Mengamati ini bikin kita kelihatan lebih, gimana ya, lebih peka dan cerdas gitu, karena kita menyesuaikan diri secara real time. Betul, jadi nggak cuma ngomong satu arah aja, kita merespons apa yang benar-benar terjadi di depan mata kita, bukan cuma asumsi. Jadi kita nggak ketinggalan irama percakapannya. Nah, setelah kita observasi nih, gimana caranya kita nunjukin kalau kita itu beneran nyambung sama lawan bicara? Ada cara spesifik nggak? Ada beberapa. Salah satunya teknik yang disebut echoing. Ini bukan berarti kita niru kayak Beo ya, Oke. tapi lebih ke menggunakan satu atau dua kata kunci persis sama seperti yang baru aja mereka pakai. Misal, kalau mereka nyebut tempat ski itu chalet, ya kita sebut juga chalet. Jangan diganti kabin atau pondok. Kenapa gitu? Apa efeknya? Efeknya halus tapi kuat. Secara nggak sadar, itu mengirim pesan. Saya dengerin kamu loh. Saya perhatikan pilihan katamu. Kayak membangun jembatan kecil gitu. Oh gitu ya. Tapi ada risiko nggak sih kedengeran aneh atau kayak dibuat-buat kalau kita keseringan nge-echo? Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya ya di kehalusan dan frekuensi. Jangan berlebihan. Cukup sesekali aja pakai kata kunci yang unik atau penting yang mereka baru sebut. Bukan niru seluruh kalimat ya, tapi menangkap rasa bahasa mereka. Oke, masuk akal. Selain kata-kata, katanya kita juga bisa nyamain frekuensi di level yang lebih dalam ya, dengan perhatiin cara mereka ngomongin pengalaman. Ini yang disebut anatomically correct empathizers. Betul sekali. Ini soal mencocokkan bahasa indrawi mereka. Apakah mereka cenderung visual, auditori, atau kinestetik? Misalnya kalau ada orang bilang, saya lihat maksud Anda, respon yang nyambung itu mungkin, ya saya bisa bayangin sih. Oh, jadi kalau dia pakai kata lihat, kita balas pakai kata visual juga, kayak bayangin. Ya, atau kalau mereka bilang, saya punya feeling kuat soal ini. Kita bisa balas dengan, saya bisa rasain betapa pentingnya ini buat Anda. Ini menunjukkan kita nggak cuma dengerin kata-katanya, tapi mencoba memahami dari kacamata mereka. Cara mereka memproses informasi, kayak masuk ke saluran yang sama gitu, bikin koneksi jadi lebih dalam. Wah, ini kayak detektif komunikasi ya. Lalu ada lagi nih, soal tracking atau mengingat detail-detail kecil. Kenapa sih ini dibilang powerful banget? Karena gini, di dunia yang serba cepat ini, kebanyakan orang kan nggak benar-benar dengerin atau ingat detail ya.
Jadi pas Anda nyebutin lagi sesuatu yang pernah mereka ceritain sambil lalu, mungkin minggu lalu, entah itu soal sepatu mereka yang nggak nyaman, sarapan favoritnya, atau nama kucingnya, itu ngirim pesan yang kuat banget. Pesan apa tuh? Pesannya, kamu itu penting buat saya. Saya perhatiin loh, saya ingat. Coba deh, Anda bayangin gimana rasanya kalau ada orang ingat detil kecil tentang Anda. Pasti seneng kan? Iya sih, pasti ngerasa spesial dan didengerin banget. Nah, itu dia. Itu bikin orang merasa sangat dihargai dan dilihat. Anda secara aktif menunjukkan kalau Anda nggak melewatkan apa yang mereka bagikan, sekecil apapun itu. Bener banget. Nah, sekarang pertanyaan penting nih. Gimana caranya kita tahu secara real time gitu? Pas lagi ngobrol, apakah interaksi kita ini lancar? Apakah pesan kita nyampe atau enggak? Nah, disinilah teknik eyeball selling masuk. Anggap aja setiap percakapan penting itu kayak semacam presentasi penjualan ide atau diri kita. Kita perlu perhatiin banget bahasa tubuh lawan bicara. Kontak matanya gimana? Ada gelagat gelisah nggak? Posturnya berubah nggak? Misalnya mereka condong ke depan atau malah agak menjauh. Oh, jadi itu kayak indikator ya? Persis. Itu umpan balik instan buat kita. Dengan membaca sinyal-sinyal ini, kita bisa tahu apakah kita berhasil engage mereka atau malah mulai kehilangan perhatian mereka. Ini memungkinkan kita buat menyesuaikan pendekatan kita biar nggak kehilangan momentum atau melewatkan sinyal kalau mereka udah mulai nggak nyaman atau bosan. Oke, oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, biar kita nggak melewatkan satu detail pun, kuncinya itu kombinasi dari kesadaran penuh pas kita mengamati isyarat verbal dan nonverbal. Ya, kayak si Clever Hans tadi atau pakai eyeball selling. Dan kemudian kita merespons dengan cara yang nunjukin kita beneran nyambung dan peduli. Tepat. Bisa lewat echoing, pakai empathizers yang pas, atau dengan tracking detail kecil itu. Intinya, semua teknik ini tujuannya mempertajam radar kita dalam interaksi, biar lebih peka menangkap nuansa dan merespons dengan lebih tepat. Sip, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Gimana kalau level tertinggi dari skill ini bukan cuma sekedar tidak melewatkan satu detail, tapi kita sampai bisa belajar mengantisipasi detail atau respons berikutnya, karena kita udah begitu paham sama ritme dan pola lawan bicara kita. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut, kan?